Dengan adanya virus corona, membuat semua aktivitas di luar rumah menjadi berhenti sementara. Dimulai dari sekolah, kantor, mal, tempat ibadah, juga tempat wisata. Semuanya ditutup guna menghentikan penyebaran virus secara tepat. Pemerintah mengambil kebijakan dengan memberlakukan stay at home dan social distancing bagi siapa saja yang akan bepergian keluar rumah. Dengan kebijakan tersebut, semua orang harus berada di rumah untuk lebih produktif dan mengerjakan hal positif di rumah saja. Masa pandemi yang berlangsung selama berbulan-bulan, banyak aktivitas yang harus terhenti juga mengurangi kegiatan di luar rumah. Misalnya, sekolah ditutup, kampus-kampus dan perkantoran pun ditutup. Juga semua pekerjaan rumah digantikan dengan media sosial yang canggih pada saat ini. Tempat-tempat ibadah juga termasuk tempat yang dianjurkan pemerintah untuk mengurangi para jemaahnya. Kegiatan bersih-bersih masjid juga rutin dilaksanakan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sama halnya dengan berdakwah. Banyak sekali aktivitas dakwah dilakukan dengan cara live streaming, pertemuan melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, grup WhatsApp, YouTube, atau buletin dan artikel-artikel online yang sekarang tersebar di mana saja. Setiap orang dengan mudah mengaksesnya dan dakwah tersebut tetap tersampaikan kepada khalayak ramai. Tergantung bagaimana individu tersebut bisa mencerna dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan. Berdakwah adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya, guna menasihati dan saling mengingatkan sesama agar kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya dalam terjemahan surat Al-Imran ayat 104 yang menyuruh kita untuk berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaknya ada di antara kalian segolongan orang mendakwahkan kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang beruntung. Seperti yang kita ketahui, media sosial juga bukan tempat hiburan atau komunikasi semata. Di sana juga disuguhkan dengan aktivitas dakwah yang semakin berkembang pesat. Siapapun bisa menikmati syiar agama yang sudah diupload ke media sosial. Kemajuan teknologi yang semakin canggih telah memberikan fasilitas kepada siapa saja yang ingin berdakwah, baik melalui video atau pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai agama sudah tersedia di dalamnya. Di masa pandemi ini, para tokoh agama juga tidak mau menyulutkan semangat dakwahnya. Mereka juga tetap melaksanakan peran dakwah dan selalu memberikan ajaran-ajaran agama kepada setiap jemaahnya. Adanya COVID-19 juga masih menyisakan kegelisahan bagi setiap orang yang merasakan dampaknya. Maka dari itulah, para pendakwah di sini berperan agar memberikan nilai-nilai, ajaran, dan nasihat untuk mengajak setiap orang agar selalu bersyukur selama pandemi ini. Dakwah menggunakan media sosial dinilai sangat efektif, bahkan setiap pendakwah punya kreativitas dalam dakwah, tidak mengurangi esensi dan prinsip-prinsip dalam berdakwah, dan tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Terkadang juga kita sebagai manusia harus tahu menentukan berita-berita yang ada di media sosial. Kita juga harus bijak menggunakannya. Jika kita salah tanggap akan hal itu, maka akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Sungguh, hal tersebut sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sesama saudara seiman dan setanah air, kita harus bisa mengedepankan akhlak kita, bukan keegoisan yang menjadikan kita bermusuhan dengan orang lain. Walaupun tidak adanya virus COVID-19 mewabah di Indonesia, dakwah tidak akan pernah hilang dari masa ke masa dan sudah ditugaskan bagi setiap muslim untuk saling mengingatkan sesamanya. Perbedaanlah yang membuat kita satu, bukan perbedaan yang membuat kita terpecah belah.